Halo anak-anak, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Pada pembelajaran kali ini kita akan menemukan rumus jumlah dan selisih sudut tangan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan rumus jumlah dan selisih sudut kosinus. Ya, jadi ini tolong diingat. Kemudian kita akan mengingat kembali bahwa tan alfa itu bisa kita buat dengan perbandingan trigonometri sin alfa per cos alfa. Ya, sehingga pertama kita akan menemukan rumus jumlah tan, ya, rumus jumlah sudut tangan, ya. Kita akan menggunakan bahwa tan alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta dibagi cos alfa plus beta, di mana kalau kita lihat sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, dan cos alfa min cos alfa plus beta itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, kita akan menemukan rumus tan, ya. Caranya cukup gampang, yaitu kita harus mengalihkan bagian pembilang dan penyebut dengan hal yang sama, yaitu cos alfa cos beta. Kemudian bagian penyebut juga kita kalikan dengan 1 per cos alfa cos beta, sehingga kita akan mendapatkan bahwa sin alfa cos beta dibagi cos alfa sin beta. Ya, saya ulangi lagi, sin alfa cos beta dibagi dengan cos alfa cos beta. Nah, maka ini menjadi nilai sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa. Ya, kemudian cos alfa cos beta dibagi cos beta itu nilainya 1. Kemudian cos alfa dibagi cos alfa itu nilainya 1. Kemudian sin beta dibagi cos beta itu adalah sin per cos, berarti tan beta. Kemudian yang bagian penyebut, cos alfa dibagi cos beta itu adalah cos alfa dibagi cos beta, ya. Maka jadi nilainya sama, yaitu 1. Ya. Sekarang yang ini min sin alfa dibagi cos alfa, maka jadilah tan alfa dikali sin beta dibagi cos beta, maka jadilah tan beta. Sehingga kita mendapatkan rumus tan alfa plus beta. Kita sederhanakan di sini, ya. Tan alfa, ya kan, dikali 1, kemudian 1 dikali tan beta, maka menjadi tan beta. Kemudian dibagi 1 min tan alfa tan beta, ya. Maka ini adalah rumusnya. Oke, kita telah menemukan rumus-rumusnya. Nanti kita akan mempelajari contoh soal. Yang kedua, kita akan menemukan rumus selisih sudut tan, ya. Maka rumus tan alfa min beta, ya. Caranya sederhana. Sebenarnya kita gunakan saja rumus sudut tan alfa plus beta ini yang sudah kita dapatkan. Caranya adalah, ingat, kita bisa membuat tan alfa min beta ini menjadi tan alfa ditambah min beta. Betul, ya? Jadi kita bisa membuat dengan cara seperti itu. Tan alfa min beta itu adalah tan alfa ditambah min beta. Sehingga kita bisa pakai gunakan rumus ini dengan cara betanya kita ganti dengan min beta. Oke, ya. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Oke. Rumusnya adalah tan alfa plus, ya, tan, nah itu tan beta kita ganti dengan min beta. Oke, dibagi dengan 1 min tan alfa dikali tan min beta, ya. Nah, ingat bahwa kita memiliki sudut negatif. Artinya kalau sin min alfa itu adalah min sin alfa, kemudian cos min alfa itu adalah
cos alfa, ya. Kemudian tan min alfa itu adalah min tan alfa. Nah, ini kalau kalian lupa bisa dilihat lagi di video pembelajaran yang sebelumnya di materi prasyarat tentang rumus atau tentang sudut positif dan sudut negatif. Itu ada pembelajaran sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita mendapatkan bahwa tan alfa min beta ini tan alfa min beta. Maka ingat bahwa tan min beta ini berarti minnya ke depan ya, sama seperti tan min alfa, sehingga minnya menjadi koefisien maju ke depan. Kita mendapatkan bahwa tan alfa minnya ke depan maka menjadi min tan beta dibagi ya 1 min. Nah, tolong diingat ini min. Tetapi ingat kita mempunyai tan min beta, berarti minnya ke depan menjadi min ketemu min menjadi positif ya. Positif tan alfa dikali tan beta. Nah, sehingga inilah rumus jumlah dan selisih sudut tangan. Ya, kita sudah berhasil menemukannya ya. Nah, ini ada contoh soal ya, ada sekitar 3 soal ya. Kemudian tolong diingat pada yang sebelumnya kita sudah menemukan bahwa rumus sudut dan jumlah dan selisih sudut tan adalah ini ya. Oke, kita akan menggunakan ini untuk menyelesaikan soal-soal di atas. Contohnya adalah ini sudut tidak istimewa ya, tan 15 derajat. Ya, kita akan menemukan nomor 1 ini adalah 1A tan 15 derajat. Nah, sebenarnya kalau kita tahu bahwa 15 derajat ini tidak istimewa, tetapi kita bisa menentukan nilainya menggunakan rumus istimewa yang sudah ada, yaitu boleh menggunakan selisih tan alfa atau tan 45 derajat min 30 derajat. Begitu ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini tan alfa plus tan beta, ya, kita bisa menentukan nilainya, maka tan 45 derajat. Ingat ya, tan alfa, alfanya 45 derajat, betanya adalah 30 derajat. Ya, karena ini negatif kita gunakan rumus yang di bawah ya, tan alfa min tan beta, betanya adalah 30 derajat dibagi 1 plus tan 45 derajat ya, tan alfa tan 45 derajat dikali tan beta tan 30 derajat ya. Nah, ini pentingnya kita mengingat sudut atau menghafal rumus sudut-sudut istimewa ya. Nah, tan 45 derajat nilainya adalah 1 ya. Kemudian min tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Betul? Kemudian ini 1 ditambah tan 45 derajat nilainya 1 dikali 1/3 akar 3. Oke ya, 1/3 akar 3. Nah, ini bisa kita kalikan 3 semua sebenarnya menjadi ya, boleh kita kalikan 3 antara pembilang dan penyebut ya, maka dia menjadi, kita buat di sini 3, ini jadi 3 ya. Kemudian ini 1/3-nya habis, tinggallah ini. Betul? Kemudian bagian penyebutnya juga sama, kita kalikan 3, maka menjadi 3 ditambah 3 ya. Boleh kita rasionalkan dengan cara mengalihkan 3 min akar 3 ya. Rasional itu adalah lawan dari penyebut ya. Kalau tandanya positif maka kita ambil yang negatif ya. Kalau yang ini negatif maka kita ambil yang positif. Oke. Nah, kita kalikan satu-satu juga boleh. 3 kali 3 itu 9. 3 dikali akar 3 itu adalah min 3 akar 3. Ini juga min 3 akar 3. Ini akar 3 dikali akar 3, tandanya jadi positif 3. Betul? Nah, sekarang yang ini adalah, ini selisih kuadrat ya. Maka kita mendapatkan 9 ya, dikurangi ini karena positif kali negatif, min akar 3 kali akar 3 itu 3. Oke, sekarang kita mendapatkan bahwa ini 9 ditambah 3 itu 12. Betul? Kemudian ini min 6
akar 3 kemudian dibagi 6. Oke, sekarang bisa kita sederhanakan, ternyata semuanya bisa dibagi 6. Berarti tan 15 derajat adalah ini dibagi 6 adalah 2, kemudian ini dibagi 6 adalah min 1, min akar 3. Maka jawabannya adalah ini. Ya, ini untuk soal yang nomor A. Oke ya. Nah, kemudian kita tan 225 derajat. Yang B ya. Kita coba 1B. Berarti kita boleh gunakan 255 derajat ya. Kita boleh gunakan tan berapa? Boleh gunakan 210 ditambah 45 derajat. Betul ya? Oke, sekarang kita gunakan rumusnya, maka ini tandanya yang positif, maka kita rumus yang pertama ya. Berarti tan alfa, alfanya adalah 210 ditambah tan beta, betanya adalah 45 derajat. Ya, kemudian kita bagi dengan 1 min, jangan lupa ya. Tan 210 derajat dikali tan 45 derajat. Ya, saya rasa ini hampir sama seperti tadi ya. Oke, tan 210 derajat ini berada di kuadran ketiga, betul ya? Tan, ingat tangan berada di kuadran ketiga, tandanya adalah positif. Berarti positif tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat nilainya adalah sepertiga akar 3, betul ya? Sepertiga akar 3, kemudian tan 45 derajat nilainya adalah 1. Oke. Kemudian kita mendapatkan 1 min tan 210 derajat, yaitu sepertiga akar 3. Ini dikali 1 ya. Maka hampir sama dengan seperti ini tadi ya. Sehingga kita mendapatkan, atau kita boleh dikalikan 3 di sini. Oke, kita mendapatkan nilainya adalah akar 3 ditambah 1. Ditambah 3 ya. Kemudian yang ini 3 min akar 3. Sama ya. Maka sama, sekarang kita rasionalkan. Kita kalikan dengan yang namanya 3 ditambah akar 3 ya. Oke, 3 ditambah akar 3. Nah, maka kita coba di sebelahnya sini. Sama dengan ya, akar 3 dikali 3, maka 3 akar 3. Ini sama seperti tadi tapi tandanya positif ya. Kita bisa mendapatkan ini 12 ditambah 6 akar 3. Yang ini tandanya adalah yang negatif ya. Ini adalah sama seperti ini, 9 dikurangi 3. Maka 9 dikurangi 3 adalah 6. Berarti kita bisa bagi 6 semua. Hasilnya adalah 2 ditambah akar 3. Oke, ini untuk yang 1B ya. Sekarang kita coba yang soal nomor 2. Sebenarnya soal nomor 2 ini sangat gampang ya. Kenapa saya bilang sangat gampang? Ini seolah-olah nilainya tidak istimewa ya. Tan 100 derajat, tan 20 derajat. Tetapi kalau kalian ingat, ini rumus adalah rumus dari jumlah ini. Betul kan? Maka itu adalah rumusnya dari tan alfa plus beta. Ya, alfanya 100, betanya 20. 1 min alfanya 100, betanya 20. Sehingga sebenarnya ini adalah nilai dari tan berapa? Ayo. Adalah tan 120. Betul. Sehingga kita bisa membuatnya seperti ini. Dikali tan 20 sama dengan tan 120. Udah, kita tentukan tan 120. Ingat ini kuadran ke berapa? Ini istimewa ya. Kuadran kedua, maka tan kuadran kedua nilainya negatif. Ya, 180 dikurang 60, maka min tan 60 derajat. Ya, 60 derajat nilainya adalah akar 3, maka min akar 3. Maka kita mendapatkan nilainya adalah min akar 3.
Nah, itulah semua dari contoh soal yang sudah kita bahas. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih.